Pernahkah kamu merasa sedang berlari di atas treadmill yang tidak pernah berhenti? Kamu berkeringat, nafasmu memburu, angka-angka di saldo rekeningmu bertambah. Tapi anehnya, perasaan kurang itu justru semakin besar. Kamu punya segalanya untuk tidur nyaman, tapi kamu kehilangan tidur itu sendiri. Banyak orang bertanya, kenapa si Fulan ibadahnya biasa saja, tapi hartanya melimpah? Sedangkan saya, yang dahi sampai hitam, kenapa hidup begini-begini saja? Mari saya beritahu sebuah rahasia yang mungkin terasa menyakitkan. Dunia itu seperti bayangan. Jika kamu mengejarnya, dia lari. Jika kamu memunggunginya untuk berjalan menuju sumber cahaya, dia tidak punya pilihan selain mengikutimu. Hari ini, kita tidak bicara soal tips menjadi kaya secara instan. Kita bicara tentang teknologi ruhani, tentang bagaimana orang-orang soleh bisa memegang dunia di tangan mereka, tapi tidak membiarkan dunia masuk ke hati mereka. Mengapa mereka tetap kaya? Karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka menggunakan frekuensi Al-A'raf ayat ke-96. Kita akan membedah mengapa takwa bukan sekadar jidat hitam, tapi sebuah kecerdasan, frekuensi untuk membuka keran langit. Ada sebuah waktu di mana semesta menahan napasnya. Pukul 02,3 dini hari. Kamu, saya, dan dia seringkali masih terlelap dalam pelukan ego. Dalam kitab Al-Gunyah li Talibi Tharikil Haq, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jilid 1, halaman 341, beliau menjelaskan bahwa tahajud bukan sekadar gerakan fisik. Beliau menyebutnya sebagai momen, khalwat, atau menyepi. Saat kamu bangun, kamu sedang memutus rantai ketergantunganmu pada makhluk. Masalah batin kita adalah ketergantungan pada penilaian manusia. Kamu cemas karena takut bos marah, takut klien lari, takut dianggap gagal. Di jam ini, Allah mengundangmu. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari 1145 dan Muslim 758, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Mungkin kamu bertanya, mengapa harus bangun saat kantuk? Sedang hebat-hebatnya. Sahabatku, ini bukan sekadar ritual tanpa makna. Secara sains, apa yang diperintahkan Allah selalu berbanding lurus dengan keseimbangan biologis kita. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan oleh Journal of Clinical Sleep Medicine, terdapat riset mendalam mengenai ritme sirkadian dan hormon kortisol yang sering kita kenal sebagai hormon stres. Kortisol biasanya mulai meningkat pada dini hari untuk mempersiapkan tubuh kita menghadapi tekanan dunia di siang hari. Bayangkan, saat kamu bangun untuk tahajud, kamu tidak langsung diserbu oleh notifikasi WhatsApp atau tuntutan pekerjaan. Kamu bangun dalam keadaan calmness atau ketenangan. Kamu berwudu, dinginnya air merangsang sarafagusmu. Lalu kamu bersujud. Dari sudut pandang medis, aktivitas ini menjinakkan lonjakan kortisolmu. Itulah mengapa orang yang rajin tahajud memiliki wajah yang tenang dan mental yang tangguh. Mereka tidak mudah panik attack saat menghadapi masalah bisnis atau krisis hidup, karena hormon stres mereka sudah terkalibrasi secara alami melalui sujud di waktu sapaan ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Gunyah halaman 345 pun seakan sudah mengetahui teknologi ini berabad-abad lalu. Beliau menuliskan, bangun di keheningan malam bukan hanya membersihkan dosa, tapi ia adalah penyembuh bagi penyakit fisik atau da al-jasad. Dikala kamu berdiri di atas sajadah, jam 2:30, kamu sedang melakukan dua hal besar sekaligus secara spiritual. Kamu sedang meruntuhkan ego dan menyambungkan kabel ruhmu ke langit Tuhan. Secara biologis, kamu sedang meriset ulang sistem stres tubuhmu agar tetap stabil, kaya akan ketenangan di tengah badai dunia yang berisik. Inilah jawaban mengapa orang soleh tetap bisa berpikir jernih dan tetap kaya, karena otak mereka tidak dibajak oleh hormon stres yang berlebihan. Mereka memegang kendali atas diri mereka sendiri sebelum mereka memegang kendali atas aset-aset dunia mereka. Setelah subuh adalah masa krusial. Rasulullah SAW bersabda, keberkahan bagi umatku ada di waktu pagi harinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Setelah subuh, godaan terberat adalah menarik selimut kembali. Tapi, yang perlu kamu tahu, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mendoakan,
keberkahan umatnya di waktu pagi. Secara ekonomi, ini sebentuk prime time. Udara kaya oksigen, otak berada di gelombang alfa yang jernih. Lalu ada Al-Waqiah. Banyak orang menjadikan Al-Waqiah mantra kekayaan. Tapi mari kita bedah secara filosofis. Al-Waqiah bercerita tentang as-sabiqun atau orang yang terdepan. Membaca Al-Waqiah setiap hari adalah latihan psikologis untuk menyadari bahwa kekayaan itu bersifat sementara atau fana. Ironisnya, saat kamu benar-benar sadar bahwa harta itu fana dan tidak menggenggamnya terlalu erat di hati, saat itulah harta justru mengejarmu. Ini adalah hukum tarik-menarik spiritual. Saat kamu mengejar bayanganmu dunia, ia akan lari. Tapi saat kamu berjalan menuju cahaya Allah, bayanganmu mau tidak mau akan mengikutimu dari belakang. Itulah rahasia mengapa orang soleh tampak tidak ambisius, tapi pencapaiannya melampaui mereka yang ambisinya meledak-ledak. Jam 10 pagi adalah waktu paling kritis. Dunia sedang berisik di saat itulah duha hadir sebagai diplomasi langit. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ibadah di waktu lalai atau saat orang sibuk bekerja memiliki bobot pahala berbeda. Ini adalah pernyataan sikap, ya Allah. Di tengah hiruk pikuk, aku cari uang ini. Aku tetap ingat bahwa Engkau adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Kamu tidak lagi berangkat kerja dengan rasa takut tidak makan, tapi dengan rasa ingin menebar manfaat. Perbedaan niat ini mengubah hasil secara metafisika. Jam 10 pagi adalah puncak mabuk dunia. Semua orang sedang berteriak tentang profit. Di tengah kegilaan itu, kamu mengambil wudhu, sholat, duha. Ini adalah diplomasi langit. Kamu sedang berkata, wahai dunia, jangan sombong. Aku bisa meninggalkanmu kapan saja untuk menemui penciptaku. Tapi ada syarat mutlak agar duhamu tidak sia-sia, yaitu apa saja yang masuk ke perutmu. Mari bedah surah Al-Baqarah 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi. Dalam kacamata tasawuf, haram bukan cuma soal babi, tapi soal syubhat. Uang hasil menyikut kawan, uang hasil manipulasi laporan, uang hasil menzalimi hak orang lain. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, bagaimana mungkin doa bisa menembus langit jika dalam tubuhmu ada partikel yang dibenci oleh sang pemilik langit? Itulah sebabnya seorang wali seringkali menangis saat melihat pendosa, karena dia melihat betapa indahnya nama ruh orang itu di malakut, namun betapa kotornya ia di dunia. Orang soleh tetap kaya karena mereka memiliki sistem filtrasi yang ketat. Mereka lebih takut makan uang syubhat daripada takut kelaparan. Karena mereka tahu, satu suapan haram akan mematikan antena spiritual mereka selama 40 hari. Kekayaan mereka adalah kekayaan yang bersih atau toyib, sehingga setiap rupiahnya melahirkan ketenangan, bukan penyakit atau drama keluarga. Inilah puncaknya. Mengapa mereka kaya? Jawabannya ada di surah Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqu lafatahna alaihim barokati minas samai wal ardi. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Perhatikan kata barakatin atau berkah. Berkah itu bukan banyak, tapi cukup dan bertambah. Banyak uang tapi anak pecandu narkoba. Tidak berkah banyak uang, tapi istri tidak pernah merasa puas. Tidak berkah uang cukup, anak soleh, hati tenang, tidur nyenyak. Inilah kekayaan sejati. Orang soleh menggunakan harta sebagai kendaraan, bukan beban di pundak. Mereka melakukan sedekah brutal. Mereka memberi makan kucing di jalanan, bukan karena ingin pamer, tapi karena melihat ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk tersebut. Mereka tahu saat mereka memudahkan urusan makhluk, Allah terpaksa secara hukum alam atau sunatullah untuk memudahkan urusan mereka. Inilah jawaban atas kegelisahanmu. Jika hari ini kamu merasa rezekimu seret, jangan perbaiki kerjamu dulu. Perbaiki kabel penghubung kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah untuk mereset ego. Waktu sholat subuh dan Al-Waqiah untuk menyetel frekuensi syukur. Duha dan Al-Baqarah 173 untuk menjaga integritas makanan. Al-A'raf 96 sebagai tujuan akhir
menjadi wadah keberkahan. Dunia ini terlalu kecil untuk ditangisi. Kamu adalah hamba dari raja yang memiliki segalanya. Jadilah soleh, maka dunia akan merangkak memohon untuk kamu gunakan.